Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Laras dengan NPM 20140734 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mengangkat materi tentang sistem pemberian bahan bakar bensin. Nah, pengertiannya yaitu sistem bahan bakar adalah suatu sistem yang mencampur udara dan bahan bakar yang dapat mengirim campuran kabut ke dalam ruang bakar. Cara kerjanya yaitu tangki bahan bakar yang berbentuk lingkaran terdapat pompa bakar, kemudian ada saringan, ada karburator, dan ada saluran hisap atau namanya intake manifold. Kemudian dikirim ke silinder ataupun ke ruang bakar. Bahan bakar ditampung oleh tangki bahan bakar ketika sebelum digunakan, kemudian ketika mesin dihidupkan ataupun ketika mesin di starter. Untuk pompa ada dua jenis yang pompa mekanik dan ada yang pompa elektrik. Ketika mesin mulai dihidupkan, maka pompa ini mulai aktif, yaitu bahan bakar akan dihisap oleh pompa dari tangki bahan bakar, akan dihisap oleh pompa, kemudian pompa ini akan memompa atau akan menekan bahan bakar dari tangki menuju ke saringan. Brand bahan bakar ini akan disaring oleh saringan bahan bakar sehingga bahan bakar yang kotor keluarnya menjadi bersih. Untuk posisi antara pompa dengan ada yang saringan terlebih dahulu dan ada yang pompa terlebih dahulu. Untuk umumnya adalah seperti ini: pompa terlebih dahulu karena di dalam tangki ini ada saringan yang namanya saringan trainer ataupun saringan kasar. Jadi dari tangki ke pompa kemudian disaring, kemudian benda yang ada sudah bersih atau bensin yang sudah bersih akan dikirim ke karburator. Piston itu akan bergerak naik dan turun. Ada langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, ketika terjadi langkah isap, maka isapan ini akan mengisap campuran antara udara, jadi udara masuk ke dalam karburator melalui saringan-saringan. Nah, perbedaan antara injeksi dengan karburator itu di sini, kalau karburator dia akan dikirim menuju ke ruang bakar ketika dihisap atau ketika terjadi hisapan di dalam silinder. Tetapi untuk sistem yang injeksi itu terjadi saat, yaitu akan disemprot tanpa menunggu hisapan dari piston. Nanti perbedaannya di sini nanti kita akan bahas lebih luas lagi perbedaan antara sistem bahan bakar konvensional dengan modern. Kemudian setelah masuk ke dalam ruang bakar, maka akan dibakar menjadi ledakan. Maka sisanya akan dikeluarkan ke dalam gas buang, yaitu menuju ke knalpot. Nah, bagian komponen berserta fungsinya. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar, berfungsi untuk menampung bahan bakar bensin. Yang kedua itu ada selang bahan bakar, berfungsi untuk mengalirkan bensin dari full tank menuju karburator. Yang ketiga ada saringan bahan bakar, berfungsi untuk menyaring kotoran di dalam bensin. Yang keempat ada pompa bahan bakar, yang berfungsi untuk memompa bensin dari tangki bensin ke dalam karburator. Pompa bakar juga dibagi menjadi dua, yaitu mekanik dan elektrik. Yang kelima ada karburator, berfungsi untuk mencampur bensin dengan udara. Yang keenam ada karkol kanister, berfungsi untuk menampung uap bensin dan karburator. Yang ketujuh ada fuel injector, berfungsi untuk memberitahu informasi jumlah bahan bakar kepada pengemudi motor, bisa mengetahui bahan bakar bensin sudah kritis atau belum. Nah, contoh kasusnya pada mobil BMW 745i dianalisa menggunakan gas analyzer, menunjukkan BMW yang disebabkan oleh kebocoran udara pada sistem pemasukan udara. Kesimpulannya, beberapa permasalahan yang terjadi dan tidak menunjukkan kode kesalahan adalah permasalahan yang disebabkan karena pengukur laju massa udara dan kebocoran udara pada sistem pemasukan udara.
Permasalahan ini timbul karena ada koreksi yang dilakukan oleh ECM setelah mendapat masukan dari oksigen sensor. Yang contoh kerusakan dan penanganannya. Contoh kerusakan itu terhentinya aliran bensin. Bensin pada kendaraan tidak mengalir dari tangki ke karburator, ditandai dengan mesin yang tiba-tiba mati saat sedang berjalan. Gangguan yang biasanya menghentikan aliran bensin adalah kebocoran vakum dan gangguan peningkatan temperatur. Yang kedua yaitu kebocoran vakum. Pompa bensin bekerja menekan bensin di karburator. Bensin yang akan mengalir ke pompa berasal dari tekanan udara luar pada permukaan. Bensin ke dalam tangki kebocoran pada pipa bensin di antara pompa dan tangki atau di bagian seluruh masukan pompa dapat menyebabkan udara masuk ke dalam sehingga kekuatan vakum untuk menarik bensin dari tangki menjadi lemah atau sama sekali hilang dan tidak ada bensin yang dialirkan oleh pompa. Yang ketiga itu ada gangguan karena peningkatan temperatur. Pada keadaan cuaca tempat temperatur tinggi atau jika jika motor panas, dua macam gangguan mungkin akan terjadi, yaitu yang pertama ada pengabutan yang akan menyebabkan terhentinya aliran bensin dan perkolasi yang akan menyebabkan kebanjiran bensin. Yang masalah keempat yaitu pengabutan. Dapat terjadi apabila motor panas yang mengakibatkan terjadinya penguapan bensin pada pipa saluran bensin atau pompa pada waktu kendaraan bermuatan penuh saat cuaca panas. Cara mengatasi gangguan ini akibat terjadinya pengangguran antara lain dengan jalan membiayaikan motor dingin kembali atau dengan jalan menuangkan air dingin ke atas pompa atau pipa saluran bensin. Dengan cara demikian, biasanya motor segera dapat dihidupkan kembali. Adapun solusinya yaitu yang pertama, periksa tangki bensin. Buka sabut tangki bensin dan keluarkan air atau kotoran-kotoran yang mungkin ada dalam tangki. Jika mengeluarkan isi tangki akan sukar dilakukan. Tambahkan alkohol ke dalam cairan bensin, khususnya dalam keadaan membeku ya. Yang kedua, periksa pipa bensin. Lepaskan pipa fleksibel dari pompa bensin dan ganti jika ternyata bocor atau rusak. Buka tutup pengisi bensin, kemudian tiup pipa saluran bensin dengan udara tekanan tinggi. Periksa pompa bensin. Yang ketiga, lepaskan pipa bensin antara pompa dan karburator, kemudian tiup dengan udara, tekan tombol starter tanpa menghubungkan kunci kontak. Jika tidak ada bensin yang keluar dari pompa, hal itu menunjukkan bahwa pompa tidak bekerja dan harus diperbaiki atau diganti. Apabila pompa bensin bekerja normal, gangguan mungkin terletak di karburatornya. Bongkar karburator, bersihkan dan periksa komponen jarum pelampung. Yang keempat yaitu periksa saringan bensin. Saringan bensin kadang-kadang tidak terletak di satu tempat. Cari dan bersihkan bila mungkin atau ganti dengan baru. Beberapa pompa bensin ada yang dilengkapi dengan saringan yang dapat diganti mobil-mobil. Mungkin memasang saringan pada pompa di antara pipa ke karburator. Adapun kendaraan lain mempunyai sebuah saringan dipasang pada saluran masuk karburator. Bahkan ada yang mempunyai lebih dari satu saringan. Gangguan aliran bensin lainnya tetapi jarang terjadi adalah kerusakan saringan bensin yang ada di tangki. Biasanya saringan itu tidak memerlukan perawatan, akan tetapi sebaiknya gangguan pengaliran bensin itu diurut dan tangki sampai ke karburator. Itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.